Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, anugerahnya yang menjadikan kita dapat kembali bertemu untuk membahas Asmaul Husna. Kali ini kita akan membahas Asmaul Husna Allah At-Thayyib, yang terjemahannya adalah Allah yang Maha Baik. Nama Allah At-Thayyib ini tersebut di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibnu Taimiyah menyatakan bacaan sholat yang terakhir terdapat kata at-thayyibat, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wat-thayyibat, atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-thayyibat itu kepunyaan Allah. Segala hal yang baik-baik itu kepunyaan Allah. Dengan demikian maka Allah memiliki sifat at-thayyib, atau dengan bahasa Ibnu Taimiyah, karena ada sifat, ada al-mausuf, dan al-mausufnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. At-Thayyib juga dapat disandang oleh hamba Allah dengan kualifikasi tentu tidak mutlak, karena yang mutlak hanya kepunyaan Allah. Kualifikasinya relatif. Di dalam Al-Quran tidak terdapat nama Allah At-Thayyib ini secara spesifik. Tapi perbuatan Allah yang memberikan thayyib kepada makhluknya, kepada hambanya, banyak berserakan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah At-Thayyib adalah Dia yang maha baik, maha sempurna dalam zat, nama, dan sifatnya. Suci dari kekurangan dan aib. Firman-Nya dan perbuatan Allah berdasarkan At-Thayyib ini bersumber dari kebaikan, kesempurnaan, dan juga kesuciannya. Terkait dengan hambanya, Allah memberikan kebaikan dunia, memberikan petunjuknya, bimbingannya, dan bahkan memberikan kehidupan yang baik. Yang terakhir ini adalah khusus kepada orang-orang yang bertauhid. Hidupnya
baik dan kebaikan hidupnya itu berasal dari Allah sebagai implementasi dari sifatnya, perbuatannya at-thayyib. Hadis Rasulullah SAW yang menjadi sumber dari asma Allah at-thayyib ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, baik. Allah tidak menerima hambanya, baik itu amalnya atau besok ketika menghadapnya di yaumil qiyamah. Yang bisa diterima itu adalah hanya hamba Allah yang thayyib, yang baik. Oleh karena itu Nabi Lucy misalnya menyatakan bahwa wallahu thayyib bima'na annahu quddus munazzahun anin naqais wal uyub. Allah thayyib dalam arti Allah itu maha suci, terbebaskan dari segala kekurangan dan cacat, aib. Wa qad tayyabat dunya lil muwahhidin. Sejalan dengan apa yang saya kemukakan tadi bahwa An-Nabulusi menyatakan Allah memberikan kehidupan dunia yang baik kepada orang-orang yang bertauhid. Bagaimana memberinya? Fa'alhamahum rushdahum. Allah mengilhamkan, memberitahukan melalui hatinya yang bertauhid itu bimbingannya. Dengan bimbingan itu maka wa ahyahum hayatan thayyibah. Allah memberikan kehidupan yang baik. Itulah Allah at-thayyib. Kemudian bagaimana berakhlak meneladani Allah at-thayyib. Kalau kita ingin meneladani, kita memang mesti mencari pangkal tolaknya apa. Pangkal tolaknya adalah makna at-thayyib sebagai sifat dan perbuatan Allah terhadap makhluknya. Allah at-thayyib memberikan kebaikan kepada hambanya dengan rushdahum tadi, dengan bimbingannya, dengan petunjuknya, sehingga hidupnya itu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi kalau hamba Allah itu hidupnya baik, itu dari Allah. Itu harus menjadi pangkal tolak dalam meneladaninya. Sehingga bagaimana mengimplementasikannya di dalam berakhlak. Ya, kita menjadikan kebaikan itu sebagai karakter pribadi dan perilakunya. Oleh karena itu, meneladani Allah at-thayyib dalam berakhlak berarti harus menjadi pribadi yang thayyib, pribadi yang baik. Dan dengan demikian maka perilakunya pun baik. Hal yang terpenting dalam perilaku baik itu adalah istiqamah, konsisten. Dalam pengertian bahwa apa yang dilakukan di rumah, juga apa yang dilakukan di depan banyak orang. Apa yang dipikirkan di dalam hatinya, juga apa yang disampaikan kepada orang banyak. Itulah istiqomahnya
berakhlak. Sehingga An-Nabulusi menyatakan, al-mu'min huwa thayyib. Orang mukmin itu thayyib. Apa pengertian orang mukmin thayyib itu? Ma yaf'aluhu fil baiti yaf'aluhu amaman nas. Apa yang ditampilkan, dikatakan di rumah ketika sendiri tidak ada orang lain, sama dengan apa yang ditampilkan, dikatakan kepada banyak orang. Oleh karena itu ada gambaran pengamalan dalam berakhlak itu diajarkan oleh An-Nabulusi misalnya dalam kata-katanya, insanun thayyibun thahirun shadiqun mutawadi'un amin. Ada berapa poin tadi? Orang yang thayyib adalah yang suci, satu. Shadiq, jujur, dua. Mutawadi', lemah lembut, rendah hati, amin, dapat dipercaya. Sehingga in hadasaka fahuwa sidqun. Kalau ngomong, omongannya itu benar. In amalak fahuwa amin. Kalau berniaga dengan Anda, terpercaya dia. Itulah Allah At-Thayyib yang kemudian kita teladani. Bahkan kalau syahwatnya mendesak, fahuwa afif. Dia dapat bertahan, tidak menuruti syahwatnya. Sehingga dengan demikian maka hati, lisan, tubuh bagi pribadi mukmin adalah baik. Baiknya bagaimana? Hatinya beriman, lisannya berzikir, dan anggota badannya menunjang untuk beramal soleh. Demikianlah beberapa poin cara berakhlak dan ajaran tentang akhlak yang telah kita bahas dalam meneladani Allah At-Thayyib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berakhlak meneladani Allah, khususnya At-Thayyib ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.